warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Tetap semangat ya pagi ini. Ya, ketua kelas memimpin berdoa terlebih dahulu. Jablak mulai. Mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Akbar Herlanda, Hadir. Dini Triasih, Dita Wahyu Ningsih, Dwika Surya Waseso. Ya, semuanya masuk. Ya, sebelum kita melanjutkan materi, kemarin kita sudah membahas tentang apa ya? Ya, tentang taubat. Kemarin sudah dijelaskan bahwa pengertian taubat itu adalah menyesal atas perbuatan. ya, menyesal atas perbuatan yang pernah dilakukan. Ya, taubat artinya sendiri itu adalah kembali ke jalan yang benar. Ya, itu pengertiannya. Kemudian kemarin juga dijelaskan tentang dalil tentang perintah taubat. Ada di Quran surat apa? At-Tahrim ayat 8. Betul, At-Tahrim ayat 8. Di situ menjelaskan bahwa janji Allah bagi orang yang bertobat dengan sungguh-sungguh akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai. Ya, masih ingat? Ya, kemudian kemarin juga dijelaskan tentang syarat-syarat taubat. Ada berapa? Iya, betul, ada 4. Yang pertama adalah menghentikan perbuatan dosanya. Kemudian yang kedua, menyesali dosa yang pernah dilakukan. Yang ketiga, berjanji untuk tidak melakukan lagi. Yang keempat, betul, jika dosa itu menyangkut orang lain harus meminta maaf terlebih dahulu. Ya, kemarin sudah didiskusikan tentang contoh tobat ya. Kalian semua berkelompok terus mempresentasikan tentang contoh taubat. Nah, pelajaran kita selanjutnya masih berkaitan dengan contoh taubat. Nanti kalian akan melakukan analisis. Nanti Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Kemudian Ibu kasih LKPD yang di situ terdapat gambar untuk kalian analisis tentang taubat. Bagaimana orang yang melakukan kesalahan tersebut yang ada di gambar, kalian analisis bagaimana cara melakukan taubatnya. Ya, paham? Ya, karena pengertian taubat dan yang lainnya sudah kita bahas kemarin. Dan sekarang kalian menganalisis dalam bentuk gambar tentang contoh taubat. Bagaimana orang yang melakukan kesalahan yang terdapat dalam gambar, kalian analisis, kemudian bagaimana cara mereka bertaubat. Nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok dan nanti akan berdiskusi bersama. Ya, ini untuk gambar kelompok 1. Nanti silakan dianalisis bagaimana orang-orang tersebut itu bisa berbuat taubat setelah melakukan kesalahan. Ini untuk kelompok 1. Gambar apa ini? Ya, orang yang mabuk-mabukan. Nah, ini untuk kelompok yang kedua.
Kemudian ini untuk kelompok tiganya. Ya. Orang yang sedang berkelahi, ya, menonjok temennya. Nah, ini untuk kelompok empatnya. Apa yang berapa ini? Ya, orang yang sedang membuli temannya. Dan ini untuk kelompok 5. Gambar apa ini? Ya, silakan kalian analisis gambarnya. Ibu kasih waktu. Kemudian kalian bisa berdiskusi bersama. Kemudian nanti kalian presentasikan di depan kelas satu kelompok, ya. Sebelumnya Ibu akan bagi dulu LKPD-nya dan kalian akan dibagi kelompoknya. Sudah selesai waktunya untuk berdiskusi. Sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Yang maju pertama itu adalah dari kelompok 1, nanti dilanjut kelompok 2, 3, 4, dan kelompok 5. Silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi tentang gambar yang sudah Ibu bagikan di LKPD. Ya, silakan untuk kelompok 1 untuk presentasi di depan. Kelompok lain menyimak. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 1 terdiri dari saya, Fazal. Saya nama apa ya? Gambar di atas menunjukkan orang-orang yang sedang mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan merupakan perbuatan tidak baik dan berdosa dan dilarang oleh Allah. Minum minuman keras juga tidak baik bagi kesehatan. Orang yang mabuk-mabukan harus bertaubat kepada Allah dengan cara berhenti minum minuman keras, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, hasil diskusinya dengan sangat baik. Boleh kembali ke tempat untuk kelompok 1. Silakan. Kita lanjut untuk kelompok 2-nya. Silakan untuk maju dan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan disimak, ya, hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kelompok 2, saya Fadil. Gambar di atas menunjukkan anak yang dinasihatinya tapi tidak mendengarkan dan menunjukkan wajah yang didapatkan. Wajah tersebut merupakan perbuatan yang tidak baik dan berdosa. Tidak boleh menirunya. Dan anak tersebut harus meminta maaf kepada ibunya dan meminta ampun kepada Allah dan menyatakannya harus menghormati orang tua, terutama ibu. Demikian presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan juga untuk kelompok 2. Ya. Telah mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya lagi. Ya, sudah presentasi semua. Terima kasih untuk hasil presentasinya. Kalian semuanya mempresentasikan dengan sangat baik, ya. Kita simpulkan sekarang untuk
kedua, ya, ini adalah gambar anak yang membangkang terhadap orang tua, ya, dengan mimik muka anak yang tidak menghargai orang tua gitu, ya. Ini perbuatan yang baik atau tidak? Iya, perbuatan yang tidak baik ini, ya. Ini harus meminta maaf kepada orang tua dan meminta maaf juga kepada Allah, ya, berjanji untuk tidak tidak membantah orang tua lagi dan menghormati orang menghormati orang tua. Gambar yang ketiga atau di kelompok 3 tadi juga merepresentasikan sangat baik, ya. Ini adalah orang yang sedang berkelahi karena suatu hal, kemudian mereka berkelahi karena ada kesalahpahaman, ya. Ketika mereka menyadari bahwa itu hanya salah paham, kemudian keduanya saling memaafkan dan melanjutkan pertemanannya tanpa harus saling bertengkar lagi, ya, saling meminta maaf. Gambar yang keempat, ya, ini menunjukkan ada seseorang anak yang sedang dibully oleh teman-temannya, ya. Ini adalah sesuatu hal yang tidak baik, ya, karena sesama teman kita harus saling menyayangi, ya, kita harus saling menyayangi, saling menghormati, ya, jangan saling menghina satu sama lain. Nah, itu tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan, ya, untuk bertaubat, yaitu dengan apa? Menyesalinya, menghentikan perbuatan yang tidak baik ini, kemudian meminta maaf kepada orang yang dibully dan menjalin pertemanan dengan baik karena semuanya kita adalah sama, ya, tidak ada yang dibedakan, baik itu warna kulit, baik itu bentuk tubuh ataupun yang lainnya, karena kita semua adalah sama. Kita harus saling menghargai antara satu sama lain, ya, harus bisa berteman dengan siapapun tanpa menghina atau merendahkan orang lain. Nah, dari kelompok 5 ini tadi ada gambar orang yang sedang orang yang sedang mencuri, ya, mengambil sesuatu dari orang lain. Ini juga perbuatan yang tidak baik. Iya, ini juga berdosa, ya. Bagaimana cara tobatnya? Menyesali perbuatannya, menghentikan perbuatannya, tidak mencuri lagi, berjanji untuk tidak mencuri lagi, ya. Kalau sudah tidak mencuri, nanti dia bisa melakukan hal-hal yang baik. Contohnya apa? Bekerja dengan cara yang halal.